Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 0,78% ke angka 6.749. Dan di video ini saya coba analisa 3 emiten yang berpotensi untuk diuntungkan dari adanya bank emas di Indonesia. Bagaimana potensi ketiga saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Efek Bank Emas BRIS Pegadaian Freeport Antam Harta Dinata Ikut Cuan. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Bapak Prabowo berencana meluncurkan bank emas perdana pada tanggal 26 Februari nanti. Kepala negara menyatakan bahwa bank emas ini akan memberikan solusi untuk pengelolaan cadangan emas dalam negeri, sehingga Indonesia mendapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya. Dan dari regulasi bank emas mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Sudah ada 2 lembaga jasa keuangan yang menjalankan bisnis emas saat ini, yaitu di Pegadaian dan BRIS. Dan ternyata selain BRIS dan Pegadaian, Antam dan Harta Dinata berpotensi untuk diuntungkan. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Untuk saham BRIS bisa kita lihat hari ini kembali lanjut naik setelah sebelumnya sempat mendekati garis EMA 50 minggu lalu. Jadi hari Kamis sempat terkoreksi, hari Jumat bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 bila sebangkit. Hari ini BRIS masih lanjut naik 1% lebih ke 3070. Ya, cara teknikal BRIS masih oke, masih bergerak uptrend. Saat ini kembali naik di atas 3000 dan masih on track untuk menuju target terdekat di 3150 sampai target lebih jauh di 3200. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BRIS hari ini, asing memang melakukan sedikit distribusi. Tapi distribusi ini hanya 1 hari jika dibandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini dengan jumlah yang sangat besar. Jadi distribusi hari ini jumlahnya menurut saya masih sangat kecil. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sehingga BRIS saya lihat masih on track untuk menuju target terdekat di 3150 sampai 3200. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya wait and see kembali di sekitar 3000 sampai 2980. Jadi tunggu terkoreksi ke target harga ini, apabila BRIS masih bisa bertahan, baru coba entry di sekitar daerah support ini dan target di 3150 itu target swingnya. Atau hold saja terus selama BRIS tidak turun bawah garis EMA 50 itu tren jangka menengah. Tapi karena sebelumnya BRIS mencoba break 3200 ternyata gagal dan kembali melemah, lebih oke menurut saya ada pertimbangkan untuk take profit apabila BRIS kesulitan untuk break 3150 sampai 3200. Oke, sekarang kita akan coba lihat Antam. Antam kemarin baru saja saya update. Hari ini bisa kita lihat mencoba untuk bangkit, mencoba untuk naik di atas 1650, tapi ini masih belum berhasil naik. Jadi hari ini memang sempat naik ke sekitar harga 1675, tapi penutupan kembali berada di bawah 1650. Jadi hanya ditutup naik 1% lebih ke 1640. Dengan candle yang menurut saya tidak begitu oke untuk kenaikan hari ini. Tapi untuk tren jangka menengah, Antam trennya masih oke, masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini untuk Antam, asing juga terpantau hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan asing juga dalam 1 minggu ini masih masuk. Dan di broker summary pun jika kita lihat ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Antam, apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau di entry, tetap seperti analisa sebelumnya lebih oke menurut saya adalah tunggu terkoreksi ke sekitar 1600, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry. Apabila mencoba bertahan ternyata gagal, sebaiknya tunggu di support berikutnya sekitar 1550 atau support berikutnya sekitar 1500 untuk entry. Jadi daripada paksakan untuk entry di 1650 terlalu beresiko menurut saya, karena saat ini masih berupa resisten lumayan kuat, ini belum terkonfirmasi break, dan saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali melemah untuk saham Antam. Dan selanjutnya saham Harta Dinata bisa kita perhatikan hari ini masih lanjut turun dengan candle lumayan solid. Jadi saat ini 550 sudah terlewati walaupun ini belum terkonfirmasi break. Tapi Harta Dinata juga kemarin baru sempat kita bahas, dan menurut saya memang entry di sekitar harga 500 itu akan lebih oke karena memang ini merupakan support psikologis, dan support 500 akan lebih kuat daripada support di 550. Apalagi jika kita perhatikan pada penurunan saham Harta Dinata hari ini, asing terpantau tidak distribusi, malah masih masuk. 2 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi, dan bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini bukannya ada distribusi, ini malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi menarik, penurunan ini bukannya distribusi malah ada akumulasi.
sehingga menurut saya masih menarik untuk coba dipantau karena masih ada potensi salah untuk kembali bangkit, kembali rebound dan naik kembali di atas 550. Tapi untuk entry saat ini wait and see dulu, lihat apakah Hatta Dinata masih lanjut turun mendekati harga 500. Apabila kembali mendekati 500, menurut saya masih bisa coba pantau dan entry jika harga 500 nih. Tapi jika terpantau besok ternyata kembali rebound, kembali naik di atas 550, ini tetap masih bisa ikutan entry. Tapi apabila entry di sekitar 550, harga tentu entry lumayan tinggi, jadi harus trading jangka pendek dengan target terdekat di 580 sampai 600 kan. Takutnya setelah bersih rebound mencoba naik di atas 600 masih gagal, maka potensi kembali melemah menuju 500 masih lumayan besar. Jadi untuk Hatta Dinata besar lebih oke adalah tunggu terkoreksi mengatas 500, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru lebih oke menurut saya untuk kita ikut entry. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold, walaupun 2 hari terakhir turun lumayan dalam. Jadi selama masih kuat di atas 500, secara teknikal saya lihat belum ada tanda-tanda untuk patah trend. Jadi masih ada potensi untuk rebound selama masih kuat di atas 500 yang saat ini masih berupa support psikologisnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.